Ekonomi Indonesia dalam bahaya, pejabat cari kambing hitam, oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Di hadapan Komisi 11 DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh dalam tanda petik tinggi, maksudnya di atas 6%, karena terkendala kualitas SDM, sumber daya manusia. Padahal, pertumbuhan ekonomi periode 1970 hingga 1980, di era Pak Harto dapat mencapai di atas 7%, 8%, bahkan mencapai 10% di tahun 1980. Pertumbuhan tinggi di era Pak Harto ini dapat dicapai di tengah kondisi SDM Indonesia yang sangat terbatas. Tahun 1971, jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mempunyai jenjang pendidikan SLA ke atas, SLA, akademi, universitas, hanya 2,35% dari jumlah penduduk. Bahkan jumlah penduduk di tingkat universitas hanya 115.116 orang saja, atau 0,14%. Tetapi Pak Harto tidak mengeluh. Oleh karena itu, alasan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat kualitas SDM tidak dapat diterima sepenuhnya, karena alasan ini hanya mengada-ada, dan bertentangan dengan fakta yang ada. Alasan Sri Mulyani ini hanya mencari kambing hitam, untuk menutupi ketidakmampuan dan kegagalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, padahal cuma sekitar 6% saja. Satu lagi, Sri Mulyani juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tinggi, karena terhambat tabungan di Indonesia sangat rendah untuk bisa mendukung keperluan investasi. Masih periode 1970 hingga 1980. Tabungan masyarakat ketika itu jauh lebih rendah dari tabungan masyarakat saat ini. Rasio tabungan atau persentase PDB, pada 1970 hanya 10,63%, dan 1980 naik menjadi 29,17%. Tetapi, faktanya, pertumbuhan ekonomi periode 1970 hingga 1980 mencapai di atas 7-8%. Sedangkan rasio tabungan persen PDB saat ini mencapai 39,3%. Sekali lagi, alasan dan pernyataan Sri Mulyani terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tinggi, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Sri Mulyani nampaknya tidak mengerti mengenai pertumbuhan ekonomi dan variabel yang mendukungnya. Artinya, Indonesia dalam bahaya, karena perekonomian Indonesia dikelola oleh pihak yang tidak berkompeten, yang hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalannya. Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Bursa Efek Indonesia, menjadi underweight. Artinya, kinerja atau potensi keuntungan saham Indonesia diperkirakan memburuk, di bawah saham-saham negara lainnya. Alasannya sangat valid, Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah, dan sudah masuk tahap bahaya bagi perekonomian Indonesia ke depan. Pernyataan Morgan Stanley sejalan dengan analisis saya minggu lalu, berjudul, Moneter dan Fiskal Babak Belur, Krisis Ekonomi Semakin Dekat. Data ekonomi sejauh ini juga menunjukkan ekonomi Indonesia memang sedang memburuk. Berdasarkan hasil survei konsumen terbaru Bank Indonesia, 10 Juni 2024, tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan anjlok. Pendapatan masyarakat kelas menengah bawah tergerus. Dari sisi fiskal, penerimaan perpajakan, pajak, bea dan cukai, selama 4 bulan pertama turun signifikan, sekitar 8%, dibandingkan tahun lalu. Karena itu, defisit APBN 2024 dan utang pemerintah dipastikan akan meningkat. Di tengah situasi yang sedang memburuk, terdengar kabar pemerintahan Prabowo akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39% saat ini menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya, ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB akan dinaikkan. Berita ini seperti menyiram bensin ke dalam bara api yang langsung berkobar menjadi api ganas. Kurs spot rupiah langsung anjlok, mendekati Rp16.500 per dolar Amerika menjelang penutupan transaksi sore ini, 13 Juni 2024. Kurs spot rupiah menyentuh Rp16.477 per dolar Amerika pada pukul 16.19. Padahal,
Kurs rupiah masih bertahan di sekitar Rp16.280 per dolar Amerika pada pagi ini. Bank Indonesia tidak berdaya sama sekali menghadapi kondisi moneter dan fiskal yang sangat-sangat lemah ini. Bank Indonesia tidak dapat menahan laju penurunan kurs rupiah yang sangat cepat. Rencana menaikkan rasio utang menjadi 50% menunjukkan tim Prabowo sedang bingung atau bahkan panik untuk bisa memenuhi janji kampanyenya terkait makan siang gratis dan susu gratis. Tetapi, mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan menaikkan rasio utang menjadi 50% malah menjadi bumerang. Kurs rupiah akan anjlok. Etapa kurs rupiah selanjutnya menuju Rp17.000 per dolar Amerika. Aroma krisis ekonomi semakin terasa.